biar Bapak Ibu yang mungkin tidak join bisa di. Oke. Baik. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen. Sebentar, saya izin share screen. Jadi saya akan menjelaskan hari ini, saya akan menjelaskan apa itu DTL. Saya sedikit review mengenai DTL, meskipun sebenarnya waktu pada saat kita briefing untuk DTT juga sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Rizky. Jadi mohon maaf hari ini Pak Rizky tidak bisa bergabung dengan kita karena ada sesuatu hal. Kemudian hari ini saya didampingi oleh Bu Irke dan nanti akan bergabung Bu Yuli untuk membantu kita di briefing ini. Nah, Bapak Ibu, ini Digital Teacher Learning ini sebagai salah satu follow up dari DTT yang pernah Bapak Ibu kerjakan. Jadi Bapak Ibu di sini direkomendasikan oleh dari SMDC untuk mengikuti program DTL, Digital Teacher Learning-nya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu untuk merefresh kembali pengetahuannya tentang kompetensi yang belum tuntas, artinya saya bilangnya belum tuntas, bukan belum lulus ya, belum tuntas itu mencapai belum mencapai 75%. Jadi Bapak Ibu nanti hanya akan mengikuti materi yang di mana Bapak Ibu belum tuntas. Oke. Nah, kenapa harus DTL sebenarnya? Untuk memfollow up yang namanya DTT yang sudah Bapak Ibu kerjakan dan Bapak Ibu sudah tahu hasilnya. Kemudian juga ini DTL kita desain secara fleksibel Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan kecepatan dari gaya belajarnya Bapak Ibu guru dan juga waktu Bapak Ibu guru. Kami tahu kalau guru itu kan banyak pekerjaannya ya, sibuk. Nah, mungkin waktunya akan kenapa kita buat itu secara online supaya Bapak Ibu lebih fleksibel dalam mengatur waktunya. Kemudian juga ini sebagai salah satu membuka wawasan kita tentang kompetensi guru khususnya di abad 21. Kemudian juga nanti kita ada mentoring online. Ini kita akan adakan mentoring online. Jadi nanti di tengah-tengah pelaksanaan DTL-nya ketika Bapak Ibu mengikuti program self learning-nya, kita akan ada satu sesi khusus itu disebut dengan mentoring. Jadi Bapak Ibu nanti jika ada kesulitan atau ada hal yang belum dipahami, nanti bisa tanya di situ di forum tersebut. Kemudian yang pasti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menuntaskan sampai nilai minimumnya 75, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan e-certificate dari Socrates. Nah, alur programnya untuk detail ini seperti yang di slide saya. Bapak Ibu sudah dapat hasil DTT-nya. Nah, kita lakukan briefing peserta. Nah, ini yang kita lakukan hari ini. Dari sini Bapak Ibu nanti kami akan menyampaikan tata cara masuk ke learning-nya dan juga akun yang mau dipakai yang mana. Gitu. Oke, ini nanti akan kami sampaikan di briefing ini. Kemudian nanti online learning-nya itu akan kita buka sampai dengan 3 bulan. Jadi nanti bulan September sampai dengan November. Jadi nanti Bapak Ibu ya meskipun Bapak Ibu belajar dengan gaya dan kecepatan masing-masing, tapi ada batas waktunya Bapak Ibu. Itu akunnya hanya kita buka sampai dengan 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu semuanya harus Bapak Ibu tuntaskan. Nah, di online learning Bapak Ibu di situ juga ada forum diskusi. Jadi itu secara online. Itu juga berisi misalkan Bapak Ibu ada materi yang kurang paham atau ada kesulitan, dan Bapak Ibu bisa masukkan di situ, nanti kita akan respon. Kemudian juga tadi online coachingnya, ini nanti kita lakukan by Zoom. Ini minimal kita 1 kali dalam 1 bulan, tapi untuk SMDC kita akan lakukan 2 kali, plus bonus workshopnya. Workshop nanti kita akan lakukan 2 kali juga. Nah, di situ juga ada video learning-nya Bapak Ibu. Jadi nanti masing-masing topik itu ada video learning-nya dan Bapak Ibu diharapkan menonton supaya bisa menjawab kuisnya. Jadi setiap learning itu ada forum diskusi, ada video learning, ada kuisnya. Jadi ada 3 hal itu ya Bapak Ibu di setiap topiknya. Nah, setelah mengikuti online learning, baru nanti Bapak Ibu di akhir nanti ada final testnya. Jadi ketika sudah menyelesaikan semua online learning-nya, nanti akan ada final testnya. Apakah sama seperti DTT? Tidak Bapak Ibu. Itu kita tidak sebanyak DTT, tapi nanti itu akan disesuaikan dengan kompetensi yang Bapak Ibu belum selesai saja. Kemudian nanti final test kalau lulus nanti otomatis akan mendapatkan certificate of completion sesuai levelnya. Nanti tapi kalau bagaimana kalau tidak lulus ya Bapak Ibu nanti akan ada remedialnya, tapi hanya 1 kali ya Bapak Ibu. Hanya 1 kali. Nah, nanti kalau misalkan tidak lulus juga remedialnya,
ya nanti kita akan kembalikan ke online learning lagi. Seperti itu. Alurnya kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, nah apa yang ada di digital teacher learning? Kan tadi kan sudah sampaikan di situ ada forum diskusi, ada video, kemudian ada kuisnya. Di samping juga ada materinya dalam bentuk PDF ya, atau PowerPoint. Nah, kalau nggak PowerPoint, PDF lah, bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di halaman menu materi kompetensi digitalnya, jadi kita kan ada 6 kompetensi ya, ada keterlibatan profesional, sumber daya digital, pengajaran dan pembelajaran, penilaian, memberdayakan peserta didik, dan memfasilitasi kompetensi peserta didik. Nah, Bapak Ibu diharapkan mengerjakan itu semua. Nanti di situ ada mengerjakan ya mengikutinya learningnya ya, dan juga mengikuti mengisi final kuis-kuisnya di situ. Nah, halamannya kurang lebih dan seperti itu. Misalkan Bapak Ibu nanti buka kompetensi keterlibatan profesional. Tapi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu hanya mengerjakan kompetensi yang dimana Bapak Ibu tidak lulus saja. Jadi kalau sudah tidak lulus itu kalau sudah lulus tidak bisa lagi dibuka. Jadi kompetensinya Bapak Ibu tidak perlu mempelajarinya lagi. Itu sudah kita setting akunnya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan akunnya Bapak B misalkan atau si A itu sudah kita masuk, dia buka yang mana saja yang belum lulus. Itu udah otomatis kita setting nanti ketika Bapak Ibu masuk. Nah, misalkan di keterlibatan profesional ini ada 2 topik nanti. Di situ ada teknologi untuk komunikasi digital, ada eksperimen teknologi digital untuk kolaborasi. Nah, kemudian setelah itu nanti ada videonya, kemudian ada kuisnya. Sama seperti itu semua Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini harus dilakukan secara berurut ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu misalkan tidak akan bisa masuk ke A2 kalau dia tidak mengerjakan A1-nya dulu. Jadi berurut. Jadi A1 selesaikan baru bisa masuk ke A2. Jadi kita mengadop metode gamification. Kemudian sama juga ke sumber daya digital. Ini juga ada terdiri dari 2 topik, paradigma pendidikan abad 21, kemudian digital content untuk pembelajaran. Ini nanti Bapak Ibu dipelajari A1 lalu A2-nya. Sekali lagi setiap topik itu ada video learning-nya dan ada kuisnya yang perlu Bapak Ibu pelajari. Sama juga ini ya, kompetensi yang pengajaran pembelajaran juga sama. Itu ada teknologi dalam proses pembelajaran digital dan strateginya. Nah, ini Bapak Ibu nanti lihat lagi sama seperti itu juga. Di penilaian juga sama, itu nanti seperti itu, ada konsep dan strategi asesmen, kemudian peningkatan strategi penilaian formatif melalui kuis permainan. Nah, ini juga Bapak Ibu wajib mengikuti, melihat videonya dan juga mengerjakan kuisnya. Oke, ini juga untuk memberdayakan peserta didik. Ada 2 topik di situ, aksesibilitas dan inklusi, kemudian akses teknologi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang terakhir di situ, yang kompetensi 6, memfasilitasi kompetensi digital peserta didik. A1-nya pengenalan media pembelajaran, literasi informasi dan komunikasi digital dalam proses pembelajaran, dan A2-nya langkah-langkah dalam mengembangkan kompetensi digital peserta didik. Sama Bapak Ibu kerjakan atau mempelajari A1 sampai A2-nya, baru mengerjakan kuisnya. Nah, di durasi video itu kita setting Bapak Ibu tidak lebih dari 10 menit. Jadi H5, bahkan ada yang di bawah 5 ya, 3 atau sampai 10 menit lah, saya katakan seperti itu. Ini sebenarnya untuk mempermudah Bapak Ibu, karena kami percaya dari sebuah riset mengatakan bahwa video itu maksimal sebaiknya adalah 10 menit ya. Kalau di atas 10 menit itu akan mengurangi fokus kita dalam melihat videonya. Nah, ini halaman kuisnya Bapak Ibu. Oke. Kuisnya ini juga ada durasinya Bapak Ibu ya. Durasi kuisnya itu 15 menit setiap mengerjakan. Oke. Pertanyaan kuis mengacu pada video learning-nya dari masing-masing topik. Oke, nilai kuis sekali lagi minimal 75 dari 100. Oke. Setiap kuis terdiri dari 5 soal. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk memastikan bahwa Bapak Ibu nonton videonya dan sudah memahami materinya. Seperti itu. Tapi jangan terlalu nggak terlalu susah kok Bapak Ibu untuk itu. Kemudian ini timelinenya Bapak Ibu, ini timeline detailnya. Oke, ini briefing peserta yang kita lakukan hari ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa masuk
memulai digital teacher learning-nya kita lakukan bersamaan. Kita akan open dari tanggal 1 September dan kita close sampai dengan 30 November. Kecuali nanti ada concern lain, nah itu nanti dibicarakan lebih lanjut lagi. Jadi self learning-nya Bapak Ibu dimulainya tanggal 1 September sampai dengan 30 November. Kemudian final test-nya itu dilakukan di minggu pertama Desember. Kita akan open selama 1 minggu, jadi Bapak Ibu bebas mau ujiannya kapan saja. Tapi tetap Bapak Ibu itu soalnya kita random, jadi kita random supaya untuk menjaga bahwa itu pure. Itu Bapak Ibu kerjakan sendiri. Kemudian online coaching-nya nanti kan kita lakukan tanggal 22 September ya, 22 September itu yang pertama. Kemudian coaching keduanya tanggal 27 Oktober. Ini 1,5 jam ya. Waktunya nanti akan kita informasikan sesuai dengan kesepakatan nanti dengan sekolah mau jam berapa. Kemudian remedial test itu kan kita open itu di minggu kedua Desember. Ini juga sama selama 1 minggu. Harapan kami sih tidak ada yang remedial ya Bapak Ibu ya. Semuanya bisa lolos. Kemudian, workshopnya ini untuk sementara Bapak Ibu kita akan setting di tanggal 13 Oktober. Jadi untuk SMDC kita lakukan workshop satunya. Nanti temanya nanti kita akan offering ke sekolah. Temanya apa? Itu 13 Oktober. Dan workshop keduanya di 10 November. Gitu. E-certificate DTL-nya, nah itu nanti kita akan berikan di tanggal 3 Desember. Nah, e-certificate ini plus workshop ini mungkin nanti juga ada workshop juga dari tim Socrates ketika pada saat penyerahan atau e-certificate DTL. Oke. Nah, bagaimana kita masuk ke digital teacher learning-nya? Nah, Bapak Ibu mohon memperhatikan ini langkah-langkahnya nanti supaya Bapak Ibu bisa masuk atau bisa mengikuti DTL-nya. Yang pertama Bapak Ibu bisa menggunakan semua browser, baik itu Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, Opera, atau Safari, boleh apa aja, boleh gitu kan. Kemudian masuk nanti ke alamatnya ini, content.socrates.id. Jadi content.socrates.id, ini tempat kita melakukan proses pembelajarannya. Oke. Kemudian, nah di situ Bapak Ibu untuk login itu Bapak Ibu nanti klik masuk nih, masuk ya. Bapak Ibu akan diminta memilih apakah menggunakan Office 365 ada Google. Jadi kita di settingan di LMS di konten Socrates ini ada 2 pilihan, Office atau Google. Nah, karena Bapak Ibu nanti menggunakan emailnya masing-masing dari Bapak Ibu yang belakangnya mdc.sch.id. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan alamat emailnya Bapak Ibu. Nah, ini akan menjadi akunnya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk, tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk sekarang Bapak Ibu belum bisa masuk, nanti baru bisa dimulai pada tanggal 1 September. Bapak Ibu klik course, nanti di situ masukkan TPD, klik TPD program. TPD itu Teacher Professional Development. Oke, TPD program. Kemudian, nah cari kelasnya. Nah di sini Bapak Ibu kelas yang diikuti itu apa? Nanti diisi saja dengan ini Bapak Ibu. New Digital Teacher Learning. Jadi tulisannya ini ada kita New Digital Teacher Learning. Masukkan saja di situ. Oke. Nanti itu akan langsung masuk ke kelasnya. Oke, di sini ada New Digital Teacher Learning. Nah nanti akan muncul tampilannya kurang lebih seperti ini. Nih seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan muncul 6 kompetensi. Oke. Nah, Bapak Ibu nanti ini akan terbuka sesuai dengan kompetensi yang belum Bapak Ibu tuntas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah tuntas di keterlibatan profesional, kompetensi 1, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi buka ini. Tapi kalau misalkan belum tuntas di kompetensi 1-nya, Bapak Ibu bisa buka. Gitu. Jadi ini sudah kita setting hanya Bapak di kompetensi yang Bapak Ibu tidak tuntas yang bisa untuk mengikuti DTL-nya dan seperti itu. Itu ya. Jadi kompetensi yang tidak tuntas di DTT itu nanti Bapak Ibu silakan pilih. Nanti tampilannya akan masuk seperti ini. Maaf. Nah, di situ nanti akan muncul, di situ ada
deskripsinya, kemudian tujuan pembelajarannya, ini biasalah ya. Kemudian ada videonya, diklik saja videonya. Setelah nanti diklik videonya, nanti akan muncul video di sini. Oke. Nanti baru setelah itu bisa melihat, baru setelah menonton videonya, setelah melihat videonya, baru nanti Bapak Ibu bisa mengklik kuisnya. Seperti itu. Oke. Nah, selain itu apa? Di situ juga nanti ada forum diskusi. Jadi nanti setiap topik itu ada forum diskusinya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan ke sana jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas atau ada yang ingin disampaikan bisa melalui forum diskusi itu. Nanti karena ini forum diskusi, jadi nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa melihat yang disampaikan oleh rekan-rekan situ kan. Ada biasanya sih ada kebanyakan kalau di forum diskusi yang selama ini berjalan itu adalah misalkan dia menanyakan mengenai materi yang dia tidak pahami atau misalkan biasanya mengenai aplikasi. Nah, aplikasi yang dipakai buat ini apa? Nah, biasanya seperti itu. Atau juga ngasih masukan, itu biasanya seperti itu. Itu ada di forum diskusinya. Nanti Bapak Ibu yang masuk ke kompetensi ini bisa saling melihat. Oke, nanti di situ, nah ini materinya nanti Bapak Ibu nanti bisa lihat di sana semuanya. Oke. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk itu, untuk DTL-nya. Jika sekiranya ada hal yang kurang jelas atau mau ingin ditanyakan lebih lanjut, kami persilahkan. Ada pertanyaan Kak Bu Irka di chat? Sementara belum ada. Ya, okay. Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin tadi yang penjelasan Pak Poltak bagaimana cara mengaksesnya, silahkan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu udah paham lah ya, udah mudah ya Bapak Ibu. Ada? Langsung open mic juga nggak apa-apa. Cara masuknya udah bisa ya Bapak Ibu ya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Menurut saya tadi menjelaskannya tuh cepat sekali sih, Pak. Kalau boleh nanti mungkin lewat Mr. Sinung kami bisa dapat PPT-nya gitu. Oh ya, boleh. Terus kalau saya pribadi sih orang yang visual ya, jadi saya harus mencoba baru saya bisa bertanya lebih lanjut. Kinestetik. Ya. Sementara sekarang ini kalau dicoba belum bisa ya, kan nunggu 1 September ya. Betul. Iya. Jadi nanti mungkin sambil jalan bisa bertanya ke siapa ya Pak? Langsung saja ke saya, Mem. Jadi nanti ada di situ, bisa nanti itu ada forum diskusinya. Nanti bisa langsung, ada juga di situ ada fitur, apa namanya, saya lupa. Kautu ya. Jadi kalau di ya betul. Kautu, jadi nanti seperti chatbot. Nanti di situ bisa. Jadi kalau ada kesulitan, itu Bapak masuk, Mem nanti masukkan situ, nanti akan masuk kami, kita akan respon. Itu ada chatbotnya di situ. Jadi ini untuk mempermudah untuk komunikasi dengan yang usernya. Oke, terima kasih. Ya. Kalau misalkan ada kesulitan lagi, nah kita nanti bisa ke saya langsung. Ya, mungkin saya coba sampaikan beberapa hal. Ya, ini teman-teman kalau sudah sampai di halaman yang ada 6 kompetensi itu, teman-teman. Nah, kemudian Mister, suaranya kecil, Mister. Iya, suaranya kecil. Ya. Sudah cukup kah? Ya, sudah. Nah, kalau sudah sampai di halaman yang ada 6 kompetensi itu, kemudian teman-teman ternyata sudah lulus gitu ya. Saya ambil contoh saja ya. Ini bukan merendahkan yang lain. Misalnya yang hasil BTT-nya dulu tuh PEMESTA itu kan hampir semua lulus gitu ya. Nah itu pasti nanti nggak ada yang diklik lagi itu karena misalnya sudah lulus semua gitu kan. Intinya gitu Pak Poltak ya. Jadi bagi teman-teman yang masih lulus di kompetensi itu, lulusnya masih belum 75, maka teman-teman pasti akan menemukan ada materi di situ. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang lulus ya berarti nggak ada materi yang dipelajari. Tapi kalau sudah atau kalau belum lulus berarti ada materi yang bisa dipelajari. Mungkin
itu untuk Ya, mempermudah betul. teman kita. Gitu Pak ya. Pak Iya, Poltak betul ya. Pak, betul Pak. Ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi. Berarti di tanggal 1 itu kita bisa tahu ya lulus yang mana, enggak yang mana ya? Betul Ya, yang ini. ya, jadi nanti yang ini, nah misalkan nih tadi Esta tadi ya. Jadi misalkan diklik nih yang kompeten, jadi dia udah masuk nih. Dia misalkan klik nih kompetensi satunya nih. Karena dia sudah lulus, itu dia akan bisa buka lagi. Ya, Dia nggak kebuka, akan bisa, betul. nggak akan kebuka. Tapi kalau dia misalkan belum lulus, dia akan terbuka. Nanti akan masuk ke video sama materinya. Seperti itu. Ya, ya. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini materinya. Nah, cuma ini Bapak Ibu belum bisa coba sekarang karena baru kita open itu settingannya di 1 September ya. 1 September Nah, betul Pak Poltak. Nah, ini tampilan dari kita karena kita di admin, jadi ini bisa kita tunjukkan seperti ini. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti di forum diskusinya silakan, kita akan segera meresponnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Untuk PPT-nya dan rekamannya nanti akan saya sharing ke semua kepala sekolah biar di-share ke guru-guru. Ini Pak, saya baru terpikir. Boleh naik atas Pak? Itu kan ada 6 kompetensi ya. Misal nih, saya sudah lulus misal kompetensi 1. Terus kan kadang lupa ya isinya tentang apa ini. Terus kalau mau belajar lagi nggak bisa berarti ya? Nggak bisa Bu, itu nggak akan di-open. Nah, nanti ada karena ini kita settingkan karena sesuai dengan hasil DTT kemarin. Oke. Gitu. DTT kemarin. Ya. Oke, tadi ada chat ya, tadi masuk. Dari Miss Diah Aryani, KKM minimal 75 diambil dari kuis dan final test saja, berapa persentasenya? Oke, jadi gini Miss Diah. Jadi kalau untuk semuanya kuis itu kan nanti ada di setiap topik ya. Setiap topik itu harus 75, harus lulus juga. Jadi kita pastikan semua lulus. Final testnya juga harus minimal 75. Itu baru kita anggap dia tuntas. Gitu. Jadi tidak ada penggabungan ya, tidak ada penggabungan. Jadi kalau jadi kita kita average berapa persennya enggak, tapi semua dari setiap topik itu Miss harus lulus semuanya minimal 75. Begitu Miss Dia. Jadi remedinya hanya untuk yang final test ya, bukan yang kuis ya. Kuis itu kalau dia tidak lulus 75, dia bisa ngambil sekali lagi. Dia tetap bisa gitu. Ke final test juga sama, kita kasih kesempatan 1 kali lagi juga gitu. Jadi ada dua kuis yang harus dikerjakan ketika mempelajari kompetensinya. Dia setelah diselesai baru mengerjakan kuisnya. Dia lolos 75, baru dia naik ke A2 misalkan, baru ke level selanjutnya. Kalau dia belum lulus ini 75 ini, dia tidak akan bisa buka yang selanjutnya. Begitu, Miss. Baik, Pak Poltak, terima kasih. Sama-sama, Miss Dia. Pak mau tanya, untuk yang guru-guru baru bagaimana ya? Kan waktu lalu nggak pernah ikut ini screening. Oh, gitu. Kalau untuk guru baru nanti kita atur nanti dengan Pak Rizky, Bu ya. Nanti Pak Sinung tinggal kontak Pak Rizky saja. Kapan mau dilakukan bisa seperti itu. Oke, baik, Pak. Oke. Ada berapa orang Memlani? Di SD ada 3. Di SD ada 3. Kalau di TK, SMP, SMA kurang tahu, Pak. Ya, dikirimkan ke saya namanya supaya dibuatkan DTT berarti Pak Poltak ya? Iya, nanti disampaikan ke Pak Rizky saja untuk mengatur waktunya, Pak. Gitu. Baik. Jadi karena kita juga supaya nanti tidak bentrok dengan sekolah lain untuk DTT-nya, Pak. Ya. Untuk memastikan ini Pak Poltak, untuk final test itu apapun
kursus yang diikuti semua tesnya sama ya Pak ya? Random soalnya, Pak. Oh random. Oh Iya, baik. Jadi soalnya random. misalnya saya hanya ngikutin karena yang 4 lulus misalnya atau yang 2 lulus gitu ya. Saya tinggal ngikutin 4 kompetensi, yang 2 lulus saya ngikuti 4 sepanjang 3 bulan itu, maka final test saya soalnya yang berkaitan dengan yang 4 itu Pak ya. Betul, Tidak. betul, Pak. betul. Mungkin ini catatan untuk teman-teman untuk final test. Santai saja Bapak Ibu ya, tidak terlalu itu, karena kayak model seperti ini kan lagi ini. Saya juga lagi mengikuti hal yang sama tapi di Udemy. Gitu. Jadi saya juga sering belajar. Jadi anggaplah ini belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga kami di BINUS juga gitu. Jadi karena kami itu selalu kalau dia dosen, mau guru, mau staf itu harus ada training setiap bulan ya, setiap 1 semester ya Bu Yurke ya. Setiap 1 semester kita harus ngambil training. Harus ada training. Jadi sejak pandemi kita kan tidak bisa tatap muka. Jadi kita pakai MOOC, Massive Open Online Course seperti ini juga gitu. Kita ada yang ngambil di Udemy, ada yang ngambil di Coursera, atau juga di Grade Nusa punya BINUS sendiri gitu. Jadi kita wajib gitu untuk jadi sama seperti ini Bapak Ibu, ini anggap saja untuk pengembangan diri, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu tegang. Apalagi kalau dengar namanya final test ya, ini nggak usah lah gitu, nggak usah terlalu dibawa tegang lah gitu. Gitu. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sekali lagi nanti Bapak Ibu ketika kelas berjalan, Bapak Ibu ada forum diskusi, silakan sampaikan situ kalau ada masalah. Nanti kita akan respon. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Sepertinya sih. Ini antara sudah jelas atau pengen nanya tapi malu gitu ya, enggak ya? Walah, guru SMDC nggak ada yang malu, ya. maaf. Boleh. Atau mau langsung mungkin di LMS-nya ya? Ya, boleh nanti di LMS-nya langsung, boleh ditanya. Yang mau chat langsung juga boleh, silahkan. Mau di forum diskusi juga boleh ya, Bapak Ibu. Sebenarnya gampang sekali sih, kalau memang Bapak Ibu sudah pernah buka, tinggal klik aja di forum diskusinya nih, seperti ini. Ya, tinggal klik, masukkan topiknya apa, terus Bapak Ibu tinggal ketik deh di situ. Nanti kami langsung respon. Kalau di sini lebih enak lagi sih sebenarnya. Silakan, ada? Atau sudah cukup? Atau nunggu rekamannya nih? Nunggu rekamannya biar bisa diulang-ulang ya. Lebih enak ya gitu ya Pak Sinung ya. Iya. Ya mungkin teman-teman sudah paling enggak sekian persen menangkap maksudnya, biar mereka nanti bisa berefleksi lah ya dengan materi hari ini, sehingga nanti saya akan ingatkan kok Bu, sebelum tanggal 1 sebelum dibuka saya akan ingatkan bahwa tanggal 1 dimulai DTL begitu. Ya, baik Pak. Mungkin sudah Pak Poltak? Ya, baik, kalau memang tidak ada, saya lihat sepertinya udah lelah ngajar kayaknya. Jadi ya saya jadi ingat waktu saya ngajar dulu ini. Jadi jam segini tuh bawaannya udah mau pulang gitu ya. Lagi kalau Jakarta sekarang tambah macet Pak Sindung, aduh. Ya udah ini udah parah. Ayah, Bapak Ibu sekali. Iya, kenapa? Nggak ada jaga jarak Pak ya? Wah, udah nggak ada Pak. Apalagi kalau Bapak naik KRL Pak. Aduh, nggak ada Pak. Oke. Masker aja sekarang udah mulai ini Pak. Orang nggak peduli lagi Pak. Itu ya susah lah. Tapi Bapak Ibu nanti sekali lagi jika ada masalah nanti silakan kontak kita. Nanti ada ke saya, bisa nanti ada juga Pak Rizky.
kontak personnya ada nanti atau menggunakan chatbox yang ada di konten socrates.id. Nanti kita akan segera respon, nanti rekamannya sama PPT-nya kita akan segera kirimkan ke Bapak Ibu melalui Pak Sinung nanti. Ya. Baik, itu saja Pak Sinung mungkin karena tidak ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Sinung. Baik, terima kasih Pak Poltak dan Bu Irke untuk briefingnya pada sore ini. Saya percaya teman-teman sudah memahami maksudnya dan siap mengikuti DTL. Dan mungkin beberapa hal nanti yang memang teman-teman kalau belum jelas jalurnya sudah ada, langsung saja bertanya ke pihak Socrates. Jalurnya sudah ada semuanya, baik lewat chat ya Pak ya. Itu bisa dilakukan. Dan mungkin kita akan segera akhiri saja pertemuan kita pada sore hari ini. Kita akan menutup dalam doa. Saya minta Mem Diah tadi yang dari SD minta tolong untuk tutup dalam doa. Diah, silakan. Mem Diah. Saya Pak. Iya Mem. Oh iya ya, maaf. Baik. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Kami kembali boleh diingatkan, diperlengkapi untuk bagaimana kami harus meningkatkan kemampuan kami sebagai seorang pendidik lewat Socrates ini. Tuhan, lewat digital training learning ini kami berharap setiap guru yang nantinya akan mengikuti proses pembelajaran, kami semua boleh diberikan hikmat supaya kami bisa menyelesaikan dengan baik sampai pada akhirnya. Kami berdoa untuk Pak Poltak dan rekan-rekan yang akan membantu kami untuk bisa mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan ini. Kiranya Tuhan juga menolong mereka untuk bisa manage dengan baik segala yang menjadi keperluan kami, dan kami berdoa untuk setiap sarana, prasarana, dan jaringan internet yang akan kami perlukan selama pembelajaran 3 bulan ke depan, itu semua juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan hari ini, dan kami akan mengakhirinya. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ataupun melanjutkan aktivitas kami yang lain. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you Mem Diah. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya Doanya. Pak Irke, Socrates. Kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Sinung, terima Pak kasih Sinung, Mim Ratna. Bapak, Terima kasih Ibu. Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih ya. Ya. Aikin Lip. Bu Irke nih hostnya Bu Irke ya? Ya, aku stop dulu ya. Oke, ya.